Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Ruang Visual. Bersama saya kali ini saya akan membahas tentang motion blur dan ND filter dan apa kaitannya antara kedua hal tersebut. Oke, untuk pembahasan yang pertama saya akan membahas tentang motion blur dulu ya teman-teman. Apa itu motion blur? Oke, mungkin teman-teman bisa menyimak video berikut ini. Oke, jadi ini adalah video hasil dari action cam yang saya rekam. Dan ini kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri dan kanan dari video ini ada tampak seperti efek blur ya teman-teman. Ketika motor bergerak, kemudian jalanan di pinggir kiri dan kanan tampak blur ya teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan motion blur. Sebelum kita membahas tentang ND filter dan hubungannya dengan motion blur ini, saya akan menjelaskan tentang dasar dari segitiga exposure. Nah, segitiga exposure ini merupakan dasar dari settingan kamera, settingan setiap kamera. Jadi kalau teman-teman sudah paham tentang apa itu segitiga exposure, nanti teman-teman akan mudah memahami tentang berbagai macam settingan kamera, termasuk untuk keperluan motion blur yang akan kita bahas nanti. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang segitiga exposure ya teman-teman. Jadi segitiga exposure itu gampangannya settingan dari ini teman-teman, tiga aspek ini: shutter speed, ISO, dan aperture. Lalu apa hubungannya segitiga exposure dengan tiga settingan ini ya teman-teman? Ada shutter speed, ISO, dan aperture. Oke, jadi kalau teman-teman itu setting kamera, teman-teman akan melihat adanya EV atau exposure value. Ini menunjukkan seberapa cerah tingkat cahaya yang dihasilkan oleh foto atau video. Biasanya ditunjukkan dengan angka dari -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Ini artinya apa teman-teman? 0 itu artinya exposure-nya itu pas, jadi tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, seimbang antara terang dan gelapnya. Nah, semakin besar angkanya, di angka +3 ini yang paling besar ya teman-teman, itu menunjukkan dia over exposure atau gambarnya terlalu terang teman-teman. Sebaliknya, kalau -3 itu artinya gambarnya terlalu gelap. Oke, di sini kita sudah membahas exposure value ya teman-teman. Jadi hubungannya dengan segitiga exposure itu, kita mengatur ketiga settingan ini, shutter speed, ISO, dan aperture, agar exposure value-nya itu 0 atau mendekati 0. Jadi dia tidak over exposure dan tidak under exposure. Jadi dia cahayanya pas gitu teman-teman. Oke, jadi di sini sudah paham ya teman-teman. Shutter speed itu kecepatan ranah ya. Biasa ditunjukkan dengan angka 1/100, 1/200, dan seterusnya. Itu kalau untuk video ya teman-teman. Kalau untuk foto ya dia bisa sampai beberapa detik ya, untuk foto-foto, misal foto di malam hari, foto bintang, foto star trail, foto cahaya malam, itu biasanya beberapa detik. Tapi untuk video dia ditunjukkan dengan angka 1/. Ini artinya 1/100. Ini artinya shutter speed-nya itu 100 kali lebih cepat dari 1 detik. Istilahnya begitu ya teman-teman. Jadi dalam 1 detik dia bisa menjepret sebanyak 100 kali kalau dimaksimalkan. Kemudian untuk ISO ya, dia tingkat sensitivitas cahaya, ditunjukkan dengan angka 100, 200, 400, dan seterusnya. Kemudian untuk aperture itu bukaan ya,
bukaan lensa ya teman-teman, ditunjukkan dengan angka ya misal 1.7, 2.8 dan seterusnya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang settingan yang ada di Action Cam. Jadi di Action Cam kita hanya bisa mengatur shutter speed dan ISO. Karena aperture yang ada di Action Cam itu dia tidak bisa diatur ya teman-teman. Dia tidak bisa diatur kalau di Action Cam. Dia sudah fix ya teman-teman. Kecuali mungkin nanti ada Action Cam generasi terbaru yang aperture-nya bisa diatur, nah itu lain lagi ceritanya. Jadi kita hanya mengatur shutter speed dan ISO saja untuk Action Cam. Kemudian untuk mendapatkan efek motion blur, kita harus bagaimana? Nah, untuk mendapatkan efek motion blur, ini berhubungan dengan shutter speed ya teman-teman. Shutter speed. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan efek motion blur, kita harus mau setting shutter speed-nya 2 kali fps. 2 kali fps. Itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Nih, jika kita menggunakan frame rate 25 fps, maka kita harus menggunakan shutter speed 1/50. Ini contohnya ya teman-teman. Jika kita menggunakan 25 fps, kita menggunakan 1/50. Jika 30 fps, 1/60. Jika 60 fps, kita menggunakan 1/120. Nah, biasanya untuk motovlog atau video sinematik lainnya itu menggunakan frame rate 25 fps ya teman-teman. Jadi dia menggunakan shutter speed 1/50. Masalahnya akan timbul jika kita merekamnya di siang hari teman-teman. Kalau kita rekam di siang hari, kita menggunakan settingan 1/50 dengan ISO terkecil sekalipun, kita akan mendapatkan video yang overexposure atau yang videonya terlalu terang teman-teman. Beda kalau kita merekam di malam hari dengan settingan 1/50, ISO 100, dia masih aman ya teman-teman. Bahkan ISO 800 pun masih aman kalau di situasi malam hari. Tapi kalau di situasi siang hari, shutter speed 1/50 dengan ISO terkecil sekalipun, dia tetap akan overexposure. Videonya akan terlalu terang teman-teman. Sedangkan kalau kita ingin mendapatkan efek motion blur, kita wajib menggunakan settingan shutter speed 1/50 ini teman-teman, kalau kita menggunakan frame rate 25 fps. Nah, solusinya apa agar tidak overexposure sedangkan kita tidak bisa mengatur lagi shutter speed dan ISO sudah mentok di angka yang paling kecil? Nah, solusinya adalah penggunaan ND filter. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman. Fungsi dari ND filter itu apa di motion blur? Jadi fungsi ND filter ini untuk mengurangi intensitas cahaya. Titik, sampai itu aja. Karena kebanyakan orang itu mengira bahwa ND filter digunakan untuk membuat video atau gambarnya lebih sinematik. Padahal bukan. ND filter itu fungsinya hanya untuk mengurangi cahaya. Settingan agar videonya atau filmnya itu sinematik, bisa menghasilkan motion blur, itu settingan pada shutter speed saja teman-teman, bukan efek dari ND filter. ND filter digunakan untuk mengurangi cahaya yang masuk ke kamera karena settingan shutter speed yang tidak bisa kita ubah. Oke, di sini sudah jelas ya teman-teman hubungan antara motion blur dan penggunaan ND filter. Nah, ND filter apa yang harus kita gunakan ya teman-teman? Di pasaran itu banyak ya yang menjual ND filter, mulai dari ND
ND2, ND4, ND8, dan seterusnya. Lalu apa arti dari angka di dalam ND filter itu? Artinya adalah, misal ND8, itu artinya dia menyaring cahaya yang masuk itu 1/8 kali. Artinya hanya ada 1/8 cahaya yang masuk. Artinya cahaya yang masuk ke kamera itu 8 kali lebih kecil daripada yang biasanya. Begitu juga dengan ND16, itu artinya dia menyaring cahaya 1/16 kali. ND32 1/32. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Jika kita menggunakan ND8 contohnya, misal kita menggunakan ND8 di suatu kondisi, misalnya di siang hari ya teman-teman, kita menggunakan settingan shutter speed auto dan ISO 100, dia akan mendapatkan shutter speed 1/400 untuk menghasilkan video yang tidak overexposure dan tidak underexposure dengan EV 0 ya teman-teman. Untuk video yang dengan EV 0, kamera tanpa ND8 misalnya, dia akan menunjukkan angka 1/400. Nih, jika kita ingin mendapatkan efek motion blur, tentunya kita harus mengubahnya menjadi shutter speed 1/50. Jika tanpa menggunakan ND filter, shutter speed 1/50 dengan ISO yang sama, ISO 100 yang sama dengan ini, dia akan menghasilkan video yang overexposure teman-teman. Supaya videonya tidak overexposure, artinya videonya menghasilkan EV yang 0, sama seperti ketika tanpa ND filter dengan shutter speed 1/50, maka kita harus menggunakan ND filter. ND mana yang cocok? Kita lihat dulu. Dengan shutter speed 1/400, ingin kita ubah menjadi 1/50, itu berapa kalinya teman-teman? 8 kalinya kan? Karena 8 kali lebih terang, maka kita membutuhkan ND filter dengan nomor 8, karena dia menyaring cahayanya 8 kali lebih redup. Oke, di sini sudah paham ya teman-teman, ND filter mana yang harus digunakan. Kita menggunakan ND8 untuk kondisi yang seperti ini. Oke, jadi begitu ya teman-teman penjelasannya. Untuk dari ND filter sendiri, saya menyarankan teman-teman kalau mau membeli yang terpisah, saya sarankan membeli yang ND16 dulu teman-teman. Karena ND16 ini yang paling sering digunakan ya. Di siang hari ataupun pagi hari dia menggunakan 1/16. Begitu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.